Ya, salam, apa kabar? Ya, saya bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama beribadah bersama dengan keluarga meskipun harus di rumah masing-masing karena memang keadaan yang membuat kita harus di rumah kita masing-masing. Tetapi saya berharap kiranya ini tidak membuat kita lemah, tetapi kita tetap bersyukur, bersukacita melihat karya Allah. Nah, Bapak Saudara, kalau kita melihat kejadian di minggu-minggu ini, kita akan menyaksikan bahwa ada banyak orang yang menjadi korban keganasan COVID-19. Oleh karena itu, saya tidak berhenti menghimbau Bapak Ibu sekalian untuk tetap di rumah saja kalau tidak ada keperluan apa-apa. Nah, Bapak Saudara, zaman dulu Indonesia itu kalau mengusir penjajah itu butuh pahlawan yang gagah berani untuk mengangkat senjata. Nah, Indonesia nggak butuh itu sekarang. Indonesia nggak butuh orang pemberani, tetapi untuk menjadi pahlawan sekarang Indonesia membutuhkan orang yang mau rebahan di rumah. Wah, jadi kalau Bapak Saudara mau jadi pahlawan, nah disebut pahlawan COVID-19, wah, jadi isomen, wah isomen atau isowomen di rumah saja, ya di rumah saja. Ini himbauan kami. Jadi supaya kita cepat menyelesaikan pandemi ini, kita di rumah, kalau tidak ada apa-apa, kita diam di rumah saja, kita rebahan di rumah. Kapan lagi sih disebut pahlawan dengan cara rebahan, dengan cara tidur di rumah? Ya sekarang, ya begitu. Baik Saudara, sebelum melanjutkan, Baik Saudara bisa membaca 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 10, kemudian mempause video ini. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 1 sampai 10. Baik Saudara, mana yang lebih besar? Masalah kita atau kasih yang telah kita terima dari Allah? Tentu ketika tidak ada masalah apa-apa kita akan menjawab dengan mudah, ya kasih karunia Allah. Wah, tetapi kalau dalam kehidupan kita penuh dengan masalah, sepanjang kehidupan kita sering masalah, sepertinya kita menjawab, sepertinya kasih Tuhan nggak ada deh. Lebih besar masalahku, lebih banyak masalahku dibanding dengan hitungan kita menghitung kasih Allah. Baik Saudara, di tengah keterbatasan yang kita miliki saat ini, kita tahu bahwa Allah begitu baik kepada kita. Kalau kita mau jujur, hanya nafas saja. Tadi saya membaca satu iklan. Kalau kalau kita oksigen dibutuhkan dan nitrogen, itu harganya satu hari 185 juta. Itu yang dibutuhkan manusia hanya untuk bernafas, oksigen dan nitrogen. Wah, belum yang lain-lain, belum melihat, belum bergerak, belum banyak hal. Tentu ini menunjukkan bahwa kasih Allah yang tidak terbatas bagi kita. Namun seringkali, wah, ego kita, kesombongan kita membuat seakan-akan kasih Tuhan itu terbatas. Ya. Baik Saudara, keberhasilan, kepandaian, kesuksesan kita seringkali membuat kita seringkali bersombong, jujur saja. Wah, apakah kita seringkali sombong? Nah, mungkin kita sering terjebak untuk menyombongkan, menunjukkan kehebatan-kehebatan kita. Tetapi jika kita melihat firman Tuhan yang kita baca hari ini, Rasul Paulus tidak ada sedikit pun ada kesombongan. Coba kita lihat ayat yang pertama. Oleh karena kemurahan Allah kami menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Wah, nanti di ayat-ayat selanjutnya kita bisa lihat penjelasan Rasul Paulus lagi. Tapi kemurahan Allah menjaga kita untuk tetap rendah hati. Kita bisa melihat kerendahan hati Rasul Paulus bahwa pelayanan yang ada bukan karena kehebatannya, bukan karena kepintarannya, bukan karena kecakapannya. Walaupun Paulus punya segala hal untuk dibanggakan sebetulnya. Hampir 2/3 dari kitab Perjanjian Baru itu siapa yang nulis? Rasul Paulus. Kalau kita melihat Rasul Paulus ketika dia dalam Kisah Para Rasul diceritakan ketika dia berpamitan dengan jemaat di sana, wah ada orang yang jatuh dari atap rumah dan akhirnya dia meninggal. Apa yang dilakukan Rasul Paulus? Dia berdoa dan kemudian dia bangun. Ada banyak peristiwa di mana Rasul Paulus menunjukkan ada mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada dia. Tetapi meskipun begitu, kita melihat bahwa tidak ada segala hal yang dibanggakan oleh Rasul Paulus.
Dia melihat dirinya sebagai produk kemurahan Allah. Dia melihat dirinya bahwa dia setia melayani Tuhan karena ada kemurahan Tuhan, karena dia melihat Tuhan bekerja dalam dirinya. Bahkan di 1 Timotius 1 ayat 13 berkata begini. Ini ungkapan Rasul Paulus bagaimana dia mengungkapkan siapa dirinya. 1 Timotius pasal 1 ayat 13. Aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Aku dulunya bukan orang baik, tentu. Aku dulunya penghujat, aku penganiaya, aku ganas. Tetapi Rasul Paulus berkata, karena karunia Allah, aku boleh melayani. Wah, ada pelayanan yang hebat. Perintisan gereja di mana-mana yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Tetapi dia tidak menganggap itu sebagai kehebatannya. Tapi bagaimana kemurahan Allah, anugerah Allah yang membuat dia bisa melayani Tuhan. Ini kerendahan hati yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Baik saudara, kadang-kadang pendeta itu susah. Wah, hamba Tuhan ya, misalnya pemimpin gereja untuk tetap rendah hati. Kadang-kadang kita yang jadi orang percaya saja susah untuk rendah hati. Kadang kalau seorang pendeta kenalan gitu, mana pelayananmu? Wah, kemudian, wah inilah Pak Pendeta gereja kami. Wah, kalau gerejanya sudah mulai bertumbuh biasanya pakai gereja kami. Kalau gerejanya kecil gimana? Biasanya ini Pak Pendeta gereja Tuhan. Wah, kalau gerejanya besar sudah pindah lagi. Ini gereja saya ini. Wah, biasanya begitu. Ya, saudara, kita nggak pernah mungkin seperti itu, tapi jangan sampai kita melebihkan, jangan sampai kita menganggap ini sebagai kehebatan kita, keluar biasaan kecakapan kita. Ya. Nah, Bapak Saudara, suatu kali saya sering ditanyain oleh seorang pendeta, ada berapa anak sekolah minggu di tempat Bapak? Oh, kalau sekolah minggu dan Sabtu ceria sekitar 100-an anak. Wah, dari sekian itu berapa anak yang jadi anggota gereja? Sekitar 10% mungkin dari segitu banyak. Wah, kenapa Bapak mau? Wah, pertanyaannya kenapa Bapak mau kepada saya? Kemudian saya bingung jawab apa, dan kemudian saya menjelaskan satu peristiwa. Ketika saya kecil, Pak Saudara, ketika saya kecil di Tawangsari, di daerah gereja desa, ada satu pendeta yang selalu menjemput kami ketika kecil. Dia bukan pendeta kami karena dia gereja Beringin Mendo. Dia tinggal di sana jaraknya 3-5 km dari tempat tinggal kami. Jalan kami masih rusak dan dia rindu untuk mengajak saya sekolah minggu sil di Gereja Waru pada waktu itu. Membutuhkan sekitar 20-30 menit dari rumah kami. Saudara, kalau pada waktu itu Pendeta Heru namanya, Pendeta Heru mungkin berkata, sorry ya kamu sendirian, kamu nggak banyak, ya udah kamu silnya di rumah atau nggak usah ikut sil aja. Mungkin saya pada waktu itu iman saya nggak terbangun, saya nggak kenal Tuhan pada waktu itu. Tetapi karena ada pengalaman seperti itu, sampai akhirnya saya bersyukur sekali bisa mengenal Tuhan, bisa melayani Tuhan sampai saat ini. Baik saudara, bagi Rasul Paulus, kemurahan hati yang dia terima bukan hanya pengalaman di masa lalu. Dia bukan hanya memiliki pengharapan di masa depan, tetapi dia memiliki pengalaman di masa lalu yang memberi kekuatan untuk menjalani di masa kini, sehingga dia dimampukan untuk melayani Tuhan. Ya. Pertanyaannya adalah apakah pengalaman kita membawa kita tetap rendah hati, membawa kita untuk melayani Tuhan, atau kita belum memiliki kerendahan hati sehingga yang ada adalah kesombongan. Saya hebat, saya pinter, wah ya karena kehebatan saya.
Nah, yang kedua, saudara, kemurahan hati menjaga kita untuk ketulusan dalam menjalani kehidupan. Ayat yang kedua, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Saudara, kita bisa melihat konteks firman Tuhan pada waktu itu, orang Korintus itu mendapatkan guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu yang menyelewengkan pengajaran Injil karena demi keuntungan pribadi. Jadi, keberanian mereka itu karena hidup mereka dibangun di atas diri mereka sendiri. Jadi pondasi yang dibangun oleh pengajar-pengajar palsu sebetulnya dikontraskan dengan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus pada waktu itu. Rasul Paulus berkata bahwa pondasinya adalah kasih karunia Allah, bukan atas kesenangan manusia. Ya. Memang ada dua pondasi dalam menjalani kehidupan ini. Yang pertama adalah pondasi atas dasar kesenangan sendiri dan pondasi atas kemuliaan Allah, dan pilihan itu membawa konsekuensi tentunya. Ada konsekuensi. Baik saudara, sayangnya pondasi itu seringkali tidak terlihat oleh kita, orang-orang biasa. Kita nggak pernah kalau di hotel itu lihat hotel yang tinggi 10 lantai misalnya, kemudian kita langsung lihat ke bawah, kita lihat pondasinya keren ini. Enggak pernah. Ke mall kemudian kita lihat mall yang tinggi biasanya. Kita nggak pernah lihat dari bawah itu pondasinya seperti apa. Enggak. Biasanya apa yang kita lihat? Biasanya yang kita lihat itu dindingnya. Kalau masuk ke mall itu ya interiornya, pemandangannya. Kalau kita lagi makan bagus sekali ya kalau Batam dilihat dari langit yang tinggi seperti ini. Lautnya kelihatan biru. Wah. Jembatan Barelang kita lihat, wah tingginya, bagusnya. Tetapi jarang kita melihat pondasi di bawah. Ya. Kapan kita lihat pondasi? Ketika ada goncangan, ketika ada gempa. Di saat bangunan yang lain itu rata, rusak, bangunan kita masih bagus, baru kita ingat bahwa pondasi kita itu ternyata bagus. Bangunan yang kita miliki punya bangunan pondasi yang bagus. Wah. Baik saudara, kita juga bisa melihat bahwa dalam diri kita seringkali kita tidak melihat orang itu dari dalamnya, dari pondasinya. Yang kita lihat itu kata-katanya, interiornya, klaimnya, pengakuannya, bukan dari perbuatannya. Ya. Kami sering diundang syukuran biasanya. Kalau pendeta itu enak, diundang syukuran, itu dikasih makan. Pak, doakan, kami lagi buka bakso. Wah, kami doakan, kemudian dikasih, Pak untuk ibu ya. Wah, biasanya begitu. Sampai saya ingat satu kali ada seorang jemaat yang kami layani dulu buka gorengan. Dari awal kita doakan, kemudian kok aneh ya, nggak ditawar-tawarin, nggak diambilin. Wah, ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah berdoa. Wah, yang penting kita sudah berdoa. Dan kemudian sampai satu kali si anak itu datang, ambil gorengan, makan. Saya yang tadi ngelirik, kemudian si mamanya nampel ini tangannya si anak itu. Ngapain kamu? Wah, kita itu cuma jualan, kita itu cuma makan, nggak boleh makan katanya. Kita itu cuma jualan, kita cuma buat gorengan ini, nggak boleh makan. Apa yang terjadi, wahai saudara? Wah, akhirnya saya bersyukur. Kenapa? Rasanya bukan karena pelit mamanya untuk ngambil gorengan itu. Tetapi kita tahu bahwa kualitas gorengan yang dia buat, entah itu dari minyaknya atau itu dari bahannya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas mamanya nggak ngebolehin. Ya, dia mau orang lain makan, mendatangkan keuntungan baginya. Karena itu laba untuk dia. Tetapi untuk orang lain, untuk keluarganya sendiri, dia melindungi. Baik saudara, kita bisa melihat bahwa apa arti dari pengucapan syukur yang seringkali kami lakukan.
Ketika kata dan karya menunjukkan sebaliknya, bahwa pondasi kehidupan seseorang seringkali berkata, wah saya itu demi kemuliaan Tuhan. Padahal keuntungan-keuntungan yang dia cari. Orang lain sakit nggak peduli, yang penting mendatangkan keuntungan. Wah, ya. Atributnya di luar sana begitu Kristiani. Ketika jualan menunjukkan ada anting yang salib, ada kalung salib. Wah. Tetapi sebetulnya di luar itu, dari dalam tindakannya kita bisa melihat bahwa praktek kehidupannya yang penting adalah kesenangan, keuntungan diri sendiri. Rasul Paulus menegaskan kepada pengkhotbah palsu, ketika pondasi hidupmu adalah segala sesuatu yang kamu lakukan untuk dirimu, tidak ada Kristus di sana, tidak ada anugerah Allah di dalamnya. Bangunlah pondasi kita untuk kesenangan Allah. Dia tidak terlihat tetapi mempengaruhi bangunan dalam kehidupan kita. Dan bangunan itu akan ketahuan mana pondasi kita. Apakah dasar kehidupan kita adalah kesenangan kita, atau dasar kehidupan kita adalah kesenangan Allah. Yang ketiga, Bapak Saudara, mari kita lihat ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kemurahan Allah memberikan daya tahan di tengah tekanan. Baik saudara, Rasul Paulus mengungkapkan saat ini dia berbicara di ayat yang ke-7 berkata, harta ini bukan sebuah benda sebetulnya. Kalau kita lihat dari ayat yang ketiga dan yang kelima, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba. Karena kehendak Yesus. Jadi kita tahu bahwa Rasul Paulus menggambarkan Injil adalah harta yang mereka punyai. Kami punyai, artinya dia dan teman sepelayanannya miliki. Itu seperti bejana tanah liat. Kalau ini bejana tanah liat itu dibahasakan dalam mahasiswa teologi awal yang baru masuk sekolah, itu mungkin kita akan berkata, oh kamu tahu diri nak, karena kamu itu baru belajar. Wah, kamu itu kalau hamba Tuhan mungkin, oh ya udahlah kamu hamba Tuhan yang baru, memang kamu cocok jadi bejana tanah liat. Bejana tanah liat itu artinya kita gampang pecah, yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu. Jadi bukan bejana emas yang begitu mengagumkan banyak orang, atau bejana perak yang kuat yang dicari orang-orang pada waktu itu. Tetapi bejana tanah liat yang sering kali dipakai untuk menggosok kaki, dipakai untuk ambil air, yang gampang pecah kalau jatuh. Ya kalau jatuh ya pecah, cari lagi. Tetapi kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah, meskipun Allah memakainya begitu luar biasa, ada terjadi mukjizat dalam kehidupannya, tetapi kita tahu Rasul Paulus menggambarkan dirinya adalah manusia biasa yang rapuh katanya. Rasul Paulus orang yang hebat tetapi mengakui kerapuhan dalam hidupnya. Maka di ayat yang 8 dan 9, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun kami tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Kristus Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Amin. Semua kesulitan terjadi justru ketika dia melayani Tuhan. Ketika kesulitan datang justru ketika dia taat kepada Tuhan. Ada di dalam kehendak Tuhan. Jadi jangan cepat-cepat menghakimi orang lain. Ketika dia dihukum, ketika dia kesusahan, ketika dia dalam masalah. Seringkali kan kita sering menghukum ya. Oh makanya kamu jangan dosa. Makanya kamu suka memberi dong. Makanya kamu ibadah dong.
Wah, Bapak Saudara, kalau kita mengukur kerohanian seseorang, biasanya kita seringkali melupakan sikapnya. Ya, seringkali kita melihat jawaban-jawaban doa untuk mengukur seseorang. Pak, puji Tuhan, kemarin saya sudah keterima kerja, padahal baru berdoa. Pak, terima kasih saya sudah dapat rumah. Pak, terima kasih saya sudah dapat pasangan hidup, padahal baru berdoa. Padahal saya sudah putus asa. Mungkin kita bisa begitu. Tetapi itu tidak mengukur kerohanian seseorang. Kita diukur ketika kita taat, tetapi ketika justru dalam ketaatan itu kita memiliki banyak masalah dan kita bisa berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saya mau cerita. Suatu kali, saya lupa semester 4 atau 5, ketika di STBI, saya beli notebook. 2 atau 3 minggu setelah notebook itu saya beli, saya perjalanan dari Surabaya ke Semarang karena pada waktu itu saya PKL di Surabaya. Di tengah perjalanan laptop itu diambil, notebook itu diambil oleh seseorang. Wah, hancur, sedih. Wah, tetapi di balik itu ada seorang yang menguatkan saya. Teman saya berkata, Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi. Ya, terpujilah nama Tuhan. Ya. Baik saudara, kadang-kadang ketika kita dekat sama Tuhan tidak membuat kita nyaman. Justru di balik kedekatan itu kita dekat dengan Tuhan, tetapi justru ada tekanan-tekanan, ada masalah-masalah. Tetapi Tuhan meminta apa? Tetaplah rendah hati, tetaplah murni, tetaplah tulus dalam menjalani kehidupan. Karena kemurahan Allah membuat kita tahan dengan tekanan. Ya. Kalau dengan berkat jasmani kita dijawab dengan mudah oleh Allah, sebetulnya itu bukan ukuran kerohanian. Namun ukuran kerohanian sesungguhnya adalah ketika semua berkat itu tidak ada pada kita, ketika ketaatan itu justru berujung pada penderitaan, masihkah kita bisa berkata, Tuhan baik, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Baik saudara, memang anugerah Allah itu seringkali tidak mengurangi kelemahan-kelemahan kita. Justru di balik anugerah Allah itu ada banyak hal yang tidak pernah kita bisa lihat. Tapi yakinlah, percayalah bahwa di dalam Tuhan kita memiliki kekuatan untuk rendah hati, memiliki ketulusan, dan memiliki daya tahan di tengah-tengah tekanan yang ada. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja atas firman-Mu hari ini, sehingga kami dikuatkan untuk kami boleh mendengar, dimampukan untuk kami terus bertumbuh di dalam Engkau, dan melakukan setiap firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, seringkali tekanan membuat kami lemah, tetapi kami bersyukur firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kami untuk kami terus bertahan di dalam Engkau, memiliki kerendahan hati dan kemurnian hati untuk berjalan bersama-sama dengan Engkau. Tuntun kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang meneladani Rasul Paulus, meskipun dia hebat, meskipun dia luar biasa, tetapi hidupnya dipakai untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap firman Tuhan hari ini dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara bisa melanjutkan video ini dan kemudian melanjutkan video ini. Mari kita berdoa kembali. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu yang boleh memimpin kami untuk kami boleh beribadah. Kami bersyukur dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kami boleh memuji Engkau. Kiranya kasih Tuhan, nama Tuhan yang dihormati, yang diagungkan dalam ibadah kami. Engkau Allah yang mendengar kami dalam setiap doa pergumulan kami Tuhan. Engkau Allah yang menunjukkan kasih mujizat-Mu Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa kami juga melihat ketika saudara-saudara kami boleh disembuhkan, dipulihkan.
Tuhan, kami bersyukur untuk lawatan-Mu ini. Kiranya bilur-bilur-Mu, kuasa-Mu juga boleh memulihkan bukan hanya saudara-saudara kami, tetapi keluarga kami, tetangga kiri kanan kami yang saat ini terjangkit oleh COVID-19. Kiranya kasih Tuhan yang membuat mereka boleh dipulihkan. Karena nama-Mu kudus, nama-Mu berkuasa untuk memulihkan saudara-saudara kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau. Ketika minggu ini kami boleh bekerja dengan keterbatasan yang ada. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau sendiri yang akan menjagai kami, melindungi dan memimpin kami. Usaha-usaha kami diberkati oleh Allah. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang bersekolah, meskipun lewat daring, biarlah kasih Tuhan yang nyata itu yang boleh memimpin mereka, sehingga mereka pengetahuan dan kebijaksanaan, hikmat dan kasihnya terus bertambah di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan segala sesuatu yang kami lakukan hari ini dalam tangan kasih-Mu. Baik saudaraku, terimalah kasih dari Allah, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Amin.